Halo, sedulur tani. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan hubungan antara peternakan dan pertanian. Hubungan antara pertanian dan peternakan adalah mempunyai hubungan yang saling menguntungkan atau hubungan yang tidak bisa terpisahkan, karena tanaman butuh limbah kotoran hewan dan ternak juga butuh limbah daripada pertanian, yaitu contohnya dedaunan sebagai pakan ternak. Ini adalah contoh tanaman pagar kebun yang saya tanami. Ada pohon singkong, ada pohon randu. Ini daunnya bisa digunakan menjadi stok pakan ternak atau bahan pakan ternak. Dan ini ada daun sente, ini juga berfungsi untuk makan ikan, terutama ikan gurame, sehingga pemanfaatan lahan bisa secara optimal. Ini adalah tanaman alpokat. Ini bukti bahwa tanaman atau pohon alpokat yang saya tanam dekat kandang mempunyai atau tanaman kelihatan tumbuh subur, pangkal batangnya gede, kokoh, karena akar dari tanaman tersebut tembus ke bawah kandang, sehingga tidak perlu melakukan pemupukan, tanaman akan subur dengan sendirinya. Ini kelihatan tajuknya juga rimbun. Ini membuktikan bahwa tanaman sangat membutuhkan kotoran hewan. Mari kita lihat kandang ternak ini, sedulur tani. Ini juga membuktikan bahwa hewan ternak juga butuh limbah pertanian, yaitu dari dedaunan. Dan pada zaman kakek nenek kita, bahkan orang tua kita, sebagai petani wajib untuk memiliki kandang ternak atau memiliki ternak, sehingga stok pupuk akan selalu tersedia bagi tanaman yang kita tanam. Dan bahkan bagi zaman kakek nenek atau orang tua kita, bahwa memelihara kambing adalah merupakan bentuk tabungan bagi petani itu sendiri. Karena apabila kita membutuhkan uang mendadak, kita bisa menjual dari ternak yang kita pelihara. Jadi di samping menghasilkan kotoran hewan, juga ternak juga bisa merupakan bentuk tabungan. Ini adalah lubang pupuk atau lubang kotoran hewan yang bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang kita tanam. Sedulur tani, pada kesempatan kali ini saya memperlihatkan pengalaman saya, yaitu usaha tanaman kita integrasikan dengan usaha peternakan. Bisa dibilang ini adalah sebuah pertanian terpadu. Sedulur tani, mari kita lihat atau menuju ke gudang penimbunan pupuk. Ini adalah hasil kotoran hewan yang telah dikumpulkan dan ditimbun dalam sebuah gubuk yang diberi naungan, sehingga pupuk kandang tidak kena sinar matahari langsung dan tidak kena hujan, sehingga nutrisi akan aman terkandung dalam pupuk kandang tersebut. Pupuk kandang ini akan ditimbun selama 3 bulan dengan tujuan atau harapan dengan timbunan 3 bulan proses pupuk kandang dari mentah menjadi matang, insya Allah bisa tercapai dalam waktu 3 bulan. Karena ini adalah stok banyak, sehingga penimbunannya juga secara alami saja. Ini adalah bukti bahwa kotoran kambing atau limbah dari kambing bisa menjadi stok pupuk bagi para petani. Ini pupuk kandang sudah ditutup terpal, ini dengan tujuan agar
pupuk kandang tidak dirusak oleh hewan ternak seperti ayam, karena di kebun ini banyak sekali ayamnya. Ini adalah manfaat kita memelihara kambing. Lalu kita melangkah ke proses berikutnya atau manfaat pupuk kandang yang berikutnya, yaitu pupuk kandang dari kambing bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat media tanam. Ini dicampur dengan tanah, dicampur dengan saka mentah, dan dicampur dengan kokopit. Ini adalah bukti bahwa pupuk kandang kambing bisa digunakan menjadi bahan media. Perlu diketahui bahwa pupuk kandang kambing mempunyai kandungan unsur hara makro dan mikro yang bagus untuk tanaman. Dan paling banyak yang terkandung pada kambing yaitu unsur hara atau kandungan unsur N. Ini adalah proses pengayakan. Setelah media ditimbun 3 bulan, lalu kita ayak, dipisahkan antara yang kasar dan halus. Ini adalah contoh yang kasar, ini yang halus, dan yang halus lalu kita kemas. Yaitu dikemas pakai karung, lalu dijahit. Dan media ini sudah siap untuk disimpan dan siap digunakan apabila kita membutuhkan. Sedulur tani, mari setelah kita melihat bagaimana cara mengemas media, kita menuju ke gudang tempat penyimpanan media yang sudah siap untuk digunakan. Ini adalah contoh pupuk kandang dari kambing yang sudah dilembutkan atau dihancurkan, dan ini digunakan untuk pemupukan pada tanaman tabu lampot atau tanaman hias sebagai pupuk susulan. Pada tanaman tabu lampot kita menggunakan pupuk susulan tiap 3 bulan sekali. Itu juga tanaman hias, tergantung daripada kebutuhan tanaman itu sendiri. Ini adalah contoh gudang yang sangat sederhana, ini juga berlokasi di kebun. Nah, ini adalah para sedulur tani yang sedang ngobrol di gubuk tani. Ini para petani. Ini ada petani milenial yang sedang merokok, ini sambil ngopi. Ini petani malah ada yang linting. Ini ada yang bungkusan sambil ketawa-ketawa ini. Ini sedang berembuk masalah dunia pertanian yang rembukannya ngalor ngidul itu kalau menurut bahasa daerah saya. Itulah apa yang pengalaman yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi sedulur tani semua. Mari kita tekankan lagi bahwa ini pengalaman saya, bahwa usaha tanaman bisa disandingkan dengan usaha peternakan. Karena usaha pertanian sangat butuh dengan limbah hewan sebagai pupuk dan bisa untuk memperbaiki struktur tanah. Dan begitu juga hewan juga membutuhkan limbah pertanian seperti dedaunan. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah inspirasi sedulur tani dalam bertani. Sekian, terima kasih. Semoga sukses.